Latihan fisik dalam lakukannya lebih dilakukan pada proses pembinaan kondisi fisik atlet secara keseluruhan dan merupakan salah satu faktor utama dan terpenting yang harus dipertimbangkan sebagai unsur yang diperlukan dalam proses latihan untuk mencapai prestasi yang tertinggi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan potensi fungsional atlet dan mengembangkan kemampuan biomotor derajat yang lebih tinggi. Latihan kondisi fisik adalah proses perkembangan kemampuan aktivitas. Semuanya dilakukan secara sistematik dan ditingkatkan secara progresif untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat tekanan jasmani agar tercapai kemampuan kerja fisik yang optimal. Kondisi fisik merupakan unsur yang sangat terpenting hampir di seluruh cabang olahraga. Oleh karena itu, latihan kondisi fisik perlu mendapat perhatian yang serius, direncanakan dengan sistematis sehingga tingkat kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional alat-alat tubuh lebih baik. Apabila kondisi fisik baik, maka yang pertama akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kinerja jantung. Kedua, terjadi peningkatan dalam kekuatan, kelembutan, stamina, kecepatan, dan kemudian kondisi fisik lainnya. Ketiga, akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi karya yang lebih baik. Unsur-unsur terpenting yang terkandung dalam kondisi latihan fisik meliputi yang pertama kekuatan atau strength, yaitu kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tekanan atau latihan yang sesuai. Untuk mengembangkan kekuatan ini ialah melalui bentuk latihan tahanan. Kontraksi otot yang terjadi pada saat melakukan tahanan atau latihan kekuatan terbagi dalam tiga. Pertama yaitu kontraksi isometrik, kontraksi isotonik, dan kontraksi isokinetik. Kontraksi isometrik yaitu kontraksi yang sekelompok otot untuk mengangkat atau mendorong beban yang tidak bergerak dengan tanpa gerakan anggota tubuh dan panjang otot tidak berubah, seperti mengangkat, mendorong, atau menarik suatu benda yang tidak dapat digerakkan, tembok, pohon, dan sebagainya. Lama perlakuannya kira-kira 10 detik, pengulangan 3 kali, dan istirahat 20-30 detik. Kontraksi isotonik yaitu kontraksi sekelompok otot yang bergerak dengan cara memanjang dan memendek jika tensi dikembangkan. Latihan kontraksi isotonik dapat dilakukan melalui latihan beban dalam, yaitu beban tubuh sendiri, maupun melalui beban luar seperti mengangkat barbel atau menggunakan sejenis alat mesin atau latihan kekuatan dan sejenis lainnya. Salah satu bentuk latihan kekuatan dengan kontraksi isotonik yang paling populer adalah melalui weight training. Menurut ahli, weight training adalah latihan yang sistematis di mana beban hanya dipakai sebagai alat untuk menambah tahanan terhadap kontraksi otot guna mencapai berbagai tujuan tertentu, seperti untuk meningkatkan kondisi fisik, kesehatan, dan prestasi dalam suatu cabang olahraga tertentu. Yang kedua, daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama dan terbagi atas beberapa poin. Yang pertama itu daya tahan otot. Daya tahan otot ditentukan oleh dan berhubungan erat dengan kekuatan otot. Oleh karenanya, metode untuk mengembangkan daya tahan otot sangat mirip dengan yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Dalam latihan mengembangkan daya tahan otot, teknik dan isotonik dan isokinetik harus dilaksanakan dalam tahanan beban yang lebih rendah daripada latihan kekuatan yang pengulangannya lebih sering. Sebagai contoh, daya tahan otot dilakukan kira-kira pada tingkat 20-25 repetisi maksimal, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi tubuh
baik dalam kondisi statik maupun dinamik. Dalam keseimbangan ini perlu diperhatikan adalah waktu refleksi atau istirahat atau reaksi dengan cepat bergerak, dan biasanya latihan keseimbangan dilakukan bersama dengan latihan kencang, kecepatan, bahkan kelentukan. Ada dua macam keseimbangan. Yang pertama yaitu keseimbangan statis, adalah mempertahankan sikap pada posisi dan di tempat. Ruang geraknya biasanya sangat kecil, seperti berdiri di atas alas yang sempit dan lainnya. Yang kedua, keseimbangan dinamis adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi tubuhnya pada waktu bergerak, seperti suatu roda, segi air, dan olahraga jenisnya. Keempat, kencan atau agility. Kencan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Kelima, power. Yang dimaksud dengan power adalah kekuatan kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Power sangat penting untuk cabang olahraga yang membutuhkan eksplosif seperti lari, sprint, nomor lempar dalam atletik, atau selain sebagainya. 6. Stamina. Energi stamina adalah komponen fisik yang tingkatannya lebih tinggi dari daya tahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa atlet yang memiliki stamina yang tinggi akan mampu bekerja lebih lama sebelum mencapai hutang oksigennya, dan dia juga mampu untuk memulai kembali secara cepat ke dalam atau keadaan semula. Salah satu latihan untuk meningkatkan stamina atlet adalah melalui latihan interval. Karena stamina memiliki derajat yang lebih tinggi dari daya tahan, maka para atlet itu akan berlatih stamina sebaiknya terlebih dahulu harus memiliki suatu tingkatan daya tahan yang memadai, di mana sistem kerja pada stamina lebih didominasi oleh sistem kerja anaerobik. Dengan begitu, tentunya latihan daya tahan aerobik harusnya makin lama makin ditingkatkan menjadilah stamina atau anaerobik. Koordinasi adalah suatu kemampuan biomotorik yang sangat kompleks. Menurut Bompa 1994, koordinasi erat kaitannya dengan kecepatan, kekuatan, daya tahan, dan kelentukan. Oleh karena itu, bentuk latihan koordinasi harus dirancang dan disesuaikan dengan unsur-unsur kecepatan, kekuatan, daya tahan, dan kelentukan. Untuk latihan koordinasi sebaiknya melibatkan variasi gerak dan keterampilan.